Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fiza. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai manajemen strategi, yaitu analisis lingkungan eksternal. Teknologi dalam analisis lingkungan eksternal. Apa itu analisis lingkungan eksternal? Dan bagaimana peran teknologi dalam analisis lingkungan eksternal? Mari kita simak videonya. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor yang berperan penting dan perlu dikaji dalam penentuan pengambilan keputusan. Melalui pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi dan dampaknya merupakan hal yang harus diteliti. Lingkungan eksternal adalah suatu kondisi atau keadaan yang saling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk dapat mengendalikan atau mempengaruhi. Analisis lingkungan eksternal merupakan kegiatan mengawasi dan mengevaluasi lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan. Dan tanpa melakukan analisis lingkungan, perusahaan tidak dapat memahami ketidakjelasan dari lingkungan eksternal itu sendiri. Lalu, kegunaan dilakukannya analisis lingkungan eksternal ini untuk menghadapi lingkungan yang tidak pasti dan kompleks. Sehingga dalam lingkungan eksternal ini secara tidak langsung mempengaruhi keputusan-keputusan strategi perusahaan dalam jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan eksternal makro dan analisis lingkungan eksternal mikro. Lingkungan makro merupakan lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Faktor-faktor analisis lingkungan eksternal makro. Pertama, faktor politik atau pemerintah, lalu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Lingkungan eksternal mikro merupakan lingkungan di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Faktor-faktor dalam analisis lingkungan eksternal mikro yaitu pembeli, supplier, pesaing, dan perantara. Tujuan dilakukannya analisis lingkungan eksternal yaitu untuk mengetahui dengan pasti peluang serta ancaman yang ada di luar perusahaan. Dengan melakukan analisis lingkungan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang atau ancaman dalam lingkungan operasi perusahaan, potensial yang akan mempengaruhi perusahaan. Teknologi dalam analisis lingkungan eksternal. Teknologi berperan penting dalam suatu perusahaan. Menurut Reiden, tahun 1997, penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mendukung kegiatan perusahaan yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan relationship dengan pelanggan, dan mengembangkan aplikasi strategi baru. Mengapa teknologi berperan dalam analisis lingkungan eksternal? Karena di masa yang akan datang, penggunaan teknologi akan semakin berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan dampak besar bagi perusahaan serta hasil produk perusahaan, dan akan memberikan dampak yang positif jika orientasi perusahaan berfokus pada efisiensi, dan pemanfaatan teknologi ini akan semakin meluas dari berbagai segi dan proses organisasional. Tetapi orientasi kemajuan teknologi ini juga harus sebanding dengan kemajuan pemanfaatan SDM yang tepat. Karena tanpa didukungnya SDM yang tepat, teknologi sebaik apapun yang digunakan tidak akan beroperasi dengan maksimal. Dengan kemampuan SDM yang dimiliki perusahaan dalam mengoperasikan teknologi akan mampu mendongkrak suatu perusahaan. Perkembangan teknologi akan mempengaruhi semua aspek bisnis perusahaan, tidak hanya pada produk dan pelayanannya. Dalam produksi, teknologi dapat meningkatkan total output melalui pertama, peningkatan produktivitas. Dengan input yang sama, perusahaan dapat menghasilkan output per unit yang lebih banyak. Kedua, pengurangan biaya, misalnya komputer dan teknologi transportasi. Tidak hanya jumlah output yang meningkat, teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk baru. Tantangan teknologi yang semakin maju, sistem produksi perusahaan juga akan berubah sejalan dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, di mana inovasi dibutuhkan untuk mengimbangi kebutuhan bisnis secara global. Dengan demikian, teknologi mempengaruhi berbagai aspek bisnis berupa ancaman atau peluang dan perusahaan tidak dapat mengendalikan atau mengontrol faktor teknologi ini, tetapi perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi.
Studi kasus pada PT Nokia. Berbicara mengenai PT Nokia ini, pastinya semua orang tahu tentang perusahaan Nokia, dan hampir semua orang pada zaman itu menggunakan HP merek Nokia ini. Pada tahun 2000, produk buatan Nokia selalu yang laris di pasaran. Bahkan, perusahaan asal Finlandia ini diprediksi sebagai pelopor utama di bidang teknologi komunikasi. Sayangnya, perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang lebih berkompeten, di mana koneksi data menjadi suatu sistem komunikasi data di masa depan, bukan lagi komunikasi suara saja. Dan perusahaan Nokia baru menyadari hal ini di tahun 2013, saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh perkembangan zaman dan teknologi. Dalam hal ini, Nokia gagal untuk mengantisipasi, memahami atau mengatur diri untuk menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Sehingga, pesaing Nokia seperti Apple, Samsung, dan Google menjadi lebih menguasai pasar dibandingkan dengan produk Nokia. Sekian pembahasan materi analisis lingkungan eksternal yang mengaitkan tentang teknologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.